Baik, kita mulai perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik karena minggu lalu kita kuis, yang sebenarnya minggu ini adalah nanti kita akan bahas kuisnya di kelas, tapi karena kita tidak bertemu di kelas maka tidak jadi ya. Nanti insya Allah kita mundur minggu depan. Kita bahas kuisnya sekalian dikoreksi bareng-bareng. Nah, karena minggu lalu kita ada hutang. Minggu lalu harusnya materinya adalah sesuai di RPS. Minggu ini, Aku nggak ini kan. oh ya, minggu lalu itu minggu ke-12, materinya adalah sistem partikel dan pusat massa. Akan kita sampaikan minggu ini karena minggu lalu kita belum sempat sampaikan karena ada kuis. Kemudian materi minggu ini adalah minggu ke-13 yaitu tekanan dan hukum Pascal. Jadi untuk materi hari ini nanti secara online kita bahas materi minggu lalu yaitu sistem partikel dan pusat massa. Kemudian sebagian kita sampaikan materi tentang tekanan. Ya. Tekanan nanti kalau nggak nyampe ya hukum Pascalnya minggu depan gitu. Baik, langsung saja kita ke materi. Di pertemuan sebelum-sebelumnya ketika kita bahas tentang energi, maaf, ketika kita bahas tentang gerak rotasi, kita di situ membahas tentang benda tegar. Benda tegar yaitu benda yang rapat, yang terkunci sistem partikelnya. Ketika benda itu berputar, sistem partikel yang menyusun benda tersebut itu tidak berubah. Nah, pada bahasan kali ini kita akan bahas itu tentang sistem partikel dan pusat massa. Jadi, pusat massa adalah suatu titik pada benda atau sistem di mana seluruh massa benda terkumpul pada titik tersebut. Bila benda tersebut berada dalam medan gravitasi yang sama atau tetap, letak pusat massa berhimpit dengan pusat gravitasi. Selanjutnya, pusat massa kita tuliskan dengan PM. Ya. PM itu pusat massa, singkatan. Atau Center of Mass. Kita tuliskan COM. Ini ada gambar contoh partikel yang berada di sumbu X. Ada dua partikel dengan massa M1 dengan jarak X1 dari sumbu koordinat 0,0. Kemudian ada partikel M2 dengan massa M2 dengan jarak X2 dari sumbu 0,0. Kemudian gambar yang sebelahnya juga ada partikel di sumbu Y. Ada partikel di sumbu Y. Partikel yang pertama dengan massa M1 dengan jarak Y1 dari sumbu 0,0. Kemudian partikel yang kedua dengan massa M2 dengan jarak Y2 dari sumbu 0,0. Di sini dituliskan pusat massanya itu ada di XPM ya, XPM pusat massa. Kemudian di sini pusat massanya ada di sini harusnya YPM ya, YPM. Kemudian yang gambar yang sebelah kanan ini juga ada
ah, tiga buah partikel. Ada partikel M, ini sistem partikel bebas. Ada partikel M dengan jarak R1. Ini ini adalah vektor, R-nya vektor, karena punya arah. Kemudian dengan M1, R1 ya. Kemudian ada partikel 2 dengan massa M2 dengan jarak R2. Dilambangkan dengan vektor karena dia punya arah. Kemudian juga ada yang ketiga partikel dengan massa Mn. Ya nanti tergantung berapa jumlah partikelnya. Nanti kalau kita bicara sistem partikel banyak, tergantung kalau M-nya ada 3, M3, M4, M5, dan seterusnya. Dengan jarak vektor Rn dari pusat. Nah, kita teruskan. Jadi, misalkan ini adalah sistem dua partikel. Ini sistem dua partikel. M1 dia ada di pusat, tumbuh pusat 0,0. Kemudian M2 dia ada di jarak L dari 0,0. Jaraknya L dari sumbu pusat 0,0. Maka nanti pusat massa yang dinotasikan dengan XCOM atau XPM sama saja. XCOM itu center of mass ya, pusat massa atau XPM. Itu adalah massa M2 dibagi dengan total massa yaitu M1 plus M2 dikalikan dengan L. Jadi mencari pusat massa pada susunan partikel seperti ini dirumuskan dengan XPM atau XCOM sama saja ya. XPM itu berarti posisi pusat massa. X kan lambang posisi ya. Kita bicara posisi atau XCOM, posisi center of mass. Sama dengan M2 dibagi dengan total massa yaitu M1 plus M2 dikalikan dengan L. Kemudian kita lihat lagi gambar yang bawahnya. Sedikit berbeda. Gambar yang bawah ini, eh, posisi partikel 1 dengan M1 dia tidak di sumbu 0,0. Tapi dia ada di sumbu X dengan jarak X1 dari 0,0 ya. Dengan massa M1. Kemudian ada partikel yang kedua dengan massa M2 dengan jarak X2. Dengan jarak X2. Dari sumbu 0,0. Sehingga nanti mencari pusat masanya, jarak pusat masanya, ya, atau XPM-nya, XPM-nya atau XCOM-nya, center of mass-nya sama dengan dirumuskan M1 kali X1 plus M2 kali X2. Ini lebih tepatnya karena dia ada jarak, ada arah, ini adalah besaran vektor ya. Jadi besaran vektor, sehingga tadi ini adalah besaran vektor, ini berarti ada simbol arahnya, panah. Ini X-nya adalah besaran vektor. Kalau M kan skalar, ya. M massa itu kan skalar, tidak tergantung arah, tapi kalau X dia vektor, maka ini ada tanda vektornya sini. Nah, ini lebih tepatnya seperti ini. Jadi ini pusat massa ini besarannya vektor sehingga ada tanda panah. Ini saya revisi ya. Nah, nah seperti ini. Jadi pusat massanya dicari dengan persamaan X besaran vektor XPM atau XCOM
XPM atau XCOM, XCOM ya, itu sama dengan M1 kali vektor X1 tambah M2 kali vektor X2 sama dengan dibagi dengan total massa yaitu M1 plus M2. Begitu pula kalau kita lihat di contoh yang ketiga, sistem partikel yang dua partikel yang gambar yang ketiga ini ya. Jadi partikel satu dia berada di sumbu X1Y1 dengan dengan massanya adalah M1. Kemudian partikel yang kedua berada di sumbu X2Y2 dengan massa M2. Nanti mencari pusat massanya itu Skom, ini besaran vektor, ya berarti M1 kali vektor X1 tambah M2 kali vektor X2 dibagi dengan total massa, yaitu karena di sini ada dua partikel maka M1 plus M2. Ini yang untuk pusat massa di sumbu X. Begitu pula yang di sumbu Y. Y-nya atau YPM-nya, YPM-nya, YPM, vektor YPM-nya sama dengan M1 kali vektor Y1 tambah M2 kali vektor Y2 dibagi dengan total massanya yaitu M1 plus M2. Begitu pula nanti kalau dalam apa namanya, dalam perhitungan dia ada di sumbu Z misalkan ya, Z, sumbu Z berapa, seperti apa notasi rumus mencari pusat massa di sumbu Z, ZPM atau sama dengan Zcom ya, vektornya sama dengan ya M1 Z vektor Z1 plus M2 Z2 vektor Z2. M1 kali Z1 plus M2 vektor Z2 dibagi dengan total massanya atau M1 plus M2. Jadi ini rumusan apa namanya, rumus umumnya ya. Jadi mencari pusat massa itu seperti itu. Baik, kita teruskan. Nah, sekarang kita ilustrasi. Jadi tadi dikasih gambaran teoretikalnya ya dengan gambar grafik-grafik di sumbu XY ya, supaya kebayang ya. Supaya kebayang. Jadi pusat massa suatu sistem partikel adalah suatu titik yang bergerak sedemikian hingga seolah-olah seluruh massa sistem terkonsentrasi pada titik-titik tersebut, serta seolah-olah semua gaya eksternal bekerja pada titik tersebut. Ilustrasinya seperti gambar yang sebelah kiri ini. Gambar yang sebelah kiri ini, supaya kita terbayangkan, kita pakai contoh real dari lapangan. Misalkan ini sebuah gelas. Ini sebuah gelas, cangkir gitu, dilempar ke atas, maka dia akan melakukan berapa gerakan? Natalino Fajar Pramudia, ketika gelas cangkir ini dilempar ke atas seperti ini, dia akan eh, benda ini, gelas cangkir ini akan
akan melakukan berapa gerakan, akan mengalami berapa gerakan? Ada Natalino Fajar Pramudia? Natalino ada? Natalino Fajar Pramudia ada? Tidak ada berarti Alfa. Natalino Alfa. Bunga Agustin ada? Bunga Agustin ada? Ada, Pak. Cangkir ini mengalami berapa gerakan? Eh, 5, Pak. 5 gerakan. 5 gerakan. Coba sebutkan 5 itu apa saja? Coba Bunga sebutkan 5 itu apa saja? Mengalami 2 gerakan ya. Yaitu satu adalah gerak gerak yang kita pernah pelajari itu loh. Bola ketika ditendang, dia mengalami 2 gerakan kan. Ada gerak translasi, ya, gerak translasi, yaitu cangkir ini bergerak sepanjang garis lurus atau melengkung. Jadi cangkir ini dia bergerak sepanjang garis lengkung ini kan, dia parabola apa, melengkung. Ini gerak translasi kan. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama tadi adalah cangkir gelas ini dia mengalami gerak translasi. Kemudian yang kedua, cangkir ini mengalami gerak yang nomor 2 apa? Hisham, Hisham, Hisham nggak ada nih. Alfa berarti. Si Yang Bapak 2 gerak rotasi kan. Pak Cangkir ini ini kan selain tadi dia dia bergerak Bapak kasih. sepanjang garis lengkung seperti parabola begini kan, juga dia kan berputar ya. Kita bisa lihat di Ya gambar. Pak. Awalnya cangkirnya di sini, kemudian berputar ya, berputar gitu kan, berputar gitu. Seperti bola itu lah ya, bola ditendang dia selain gerak translasi juga gerak rotasi. Ini kita lihat cangkirnya juga berputar kan, berputar pada sumbu putarnya, berputar nih, berputar sampai sini juga berputar. Jadi mengalami 2 gerak, yaitu gerak translasi, yaitu gerak benda, gerak cangkir sepanjang garis lengkung ini. Kemudian gerak rotasi, gerak cangkir pada sumbu putarnya. Di mana sumbu putarnya? Kita bisa lihat di gambar yang sebelah kanan, yaitu gambar ini. Sumbu putarnya di tengah ini kan, dia berputar pada sumbu putarnya yang warna merah ini. Yang warna merah ini, dia berputar di situ. Nah, jadi kalau kita hubungannya dengan pusat massa suatu sistem partikel. Jadi kalau kita mau mengkaji seberapa seberapa jauh sih jangkauan ketinggian cangkir ini dilempar gitu ya. Seberapa jauh, seberapa tinggi ya jangkauan atau tinggi dari cangkir yang dilempar ini, kita bisa nanti mengkajinya dengan pusat massa ini ya. Pusat massa kita cukup menganalisis gitu ya. Pusat massa dari partikel. Dalam hal ini adalah bendanya adalah cangkir ini. Jadi yang titik tengah ini ya.
kita bisa lihat. Jadi pusat massa itu dalam isi atau tanda petik gitu ya, itu adalah sifat kolektif yang mewakili ah, benda tersebut. Sifat kolektif yang mewakili benda tersebut. Nah, jadi kalau tadi kita gambar, sebentar saya. Ini. Jadi kalau kita gambarkan kalau kita gambarkan ini kontrol. Ini sumbu X, ini sumbu ini sumbu Y gitu ya. Jadi di sini ada partikel dengan massa M1 gitu. Di sini ada partikel dengan massa M2. Di sini ada partikel dengan massa M3 gitu. Dia punya jarak, yaitu ini adalah vektor karena ada arahnya, itu R1. Kemudian yang M2, eh, ini R1, vektor R1 jarak M1 dengan pusat 0,0. Kemudian ada M2 ini jaraknya adalah vektor R2. Kemudian ada partikel 3, kita sebutnya jangan partikel 3 ya, kita sebutnya biar set. Terus ini ada M, MN saja ya, MN gitu ya. Partikel ke N gitu ya. M4, M5, M6 dan seterusnya tergantung jumlah partikelnya. Ini memiliki jarak besaran vektor Rn gitu ya. Nah, nanti mencari pusat massanya seperti yang ditampilkan di sini yang sudah dibahas di slide sebelumnya.
Mencari pusat masanya adalah RPM, vektor RPM, ya. Jadi vektor pusat masanya RPM atau RCOM sama saja. Vektor RPM sama dengan seperti yang di slide itu ya. M1 kali vektor R1 tambah M2 kali vektor R2 tambah sampai dengan MN. MN kali vektor Rn dikalikan dengan total massa. Total massa M besar boleh, ya, atau juga M1, M2, Mn sama saja itu jumlah. Jadi RPM di sini, vektor RPM pusat massanya adalah sama dengan sigma, ya, sigma dari M MI RI gitu ya, vektor RI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N gitu ya, dibagi dengan M. M di sini adalah total massa, ya. Syaratnya dalam yang kita bahas hari ini adalah total massanya adalah konstan, tidak dipengaruhi oleh, tidak ada massa yang masuk dan massa yang keluar. Jadi total massanya konstan, ya, konstan. Jadi tidak ada massa yang masuk dari luar atau tidak ada massa yang keluar, sehingga kita asumsikan massanya konstan. Jadi mencari rumus pusat massanya seperti ini. Yang seperti di slide ya. Nah ini, jadi vektor RPM pusat massanya sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N M I R vektor RI per M besar atau total M atau M1 plus M2 sampai dengan Mn. Jadi ini untuk kasus ketika beberapa partikel dengan massa M1, M2 sampai dengan Mn, partikel-partikel tersebut berada pada posisi R1, ya, vektor R1, vektor R2 sampai dengan vektor Rn. Pusat massa sistem tiga partikel tersebut dituliskan seperti ini. Jadi ini rumusnya. Ini rumus posisi pusat massa, ya. Nanti kita akan bahas seperti materi-materi sebelumnya, posisi, ada posisi gitu kan, ada perpindahan, ada kecepatan, ada percepatan. Baik, saya kira ini dulu untuk materi yang pertama. Karena Zoom-nya juga mau mati, kita break dulu ya. Saya mau sholat dulu, kita break sekitar kurang lebih 10 menit. Nanti bisa join lagi di Zoom yang sama ya. Kita Baik, Pak. Siap, baik, Pak. baik, kita lanjutkan ya. Contoh soal, tiga buah benda bermassa 1,5 kg
4,5 kilogram dan 10,0 kilogram. Masing-masing berada pada posisi vektor R1 sama dengan 2 I topi 3 J topi meter. Vektor R2 sama dengan negatif 10 J meter. Kemudian vektor R3 sama dengan negatif 4 I topi met plus 5 J topi meter. Tentukan posisi pusat massa benda dengan rumus yang di depan tadi. Dengan rumus ini ya, vektor RPM, PM itu adalah pusat massa sama dengan tadi, ini sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N ya. Saya ulang yang lebih bagus. Ini sama dengan sigma jelek. Sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N M I dikalikan dengan vektor R I. Karena jarak ini dia memiliki arah ini ya. Dalam hal ini memiliki arah maka vektor dikalikan dengan total massa sigma M atau M besar juga boleh. M besar boleh atau sigma M boleh. Tergantung nanti berapa jumlah partikelnya. Kalau ada 10 berarti ya M1 kali vektor R1 tambah M2 kali vektor R2 sampai tambah M10 kali vektor R10 dibagi dengan M1 tambah M2 sampai tambah M10 gitu ya. Nah, jadi rumusnya karena ada 3 partikel berarti vektor RPM letak posisi pusat massa, R itu kan posisi ya. Dalam kalau bicara jari-jari R itu kan eh, jari-jari gitu ya. Dalam lingkaran kan jari-jari. Posisi. Jadi posisi letak pusat massanya sama dengan M1 kali vektor R1 tambah M2 kali vektor R2 tambah M3 kali vektor R3 dibagi dengan total massa 3 partikel tersebut atau benda tersebut. Tinggal dikalikan, tinggal dimasukkan saja ya. Dimasukkan, hasilnya adalah sama dengan yang paling bawah ini. Negatif 2,3 itopi tambah 0,6 jetopi meter. Jadi untuk contoh case ini, letak atau posisi pusat massa benda ada di negatif 2,3 itopi tambah 0,6 jetopi meter. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kita lanjutkan. Kemudian kita bahas berikutnya adalah kecepatan. Kecepatan. Arya Fikar ada? Arya Fikar? Hadir, Pak. Coba, apa hubungan posisi dengan kecepatan? Apa hubungan posisi atau letak dengan kecepatan?
Sudah berkali-kali kita bahas ya, baik di gerak linier atau di gerak rotasi itu ya. Ada yang tahu apa hubungan antara posisi dan kecepatan? Siti Milawati, Siti Milawati, Hadir, Pak. apa hubungan antara ada keterkaitan apa antara posisi dan kecepatan? Ada yang tahu? Rahmatullah Bagas, Bagas itu bagus ya, Bagus Putra. Hadir. Apa hubungan antara posisi dan kecepatan? Posisi massa, posisi pusat massa dan kecepatan pusat massa. Oke, tidak ada yang tahu berarti ya. Oke, kita baca dulu aja ya. Setelah mendefinisikan posisi pusat massa, selanjutnya kita akan mendefinisikan kecepatan pusat massa. Berdasarkan persamaan sebelumnya, persamaan vektor RPM tadi loh ya, yaitu sigma I sama dengan 1 sama dengan N MI vektor RI per M total. Jadi berdasarkan persamaan sebelumnya, kita dapat menulis perubahan pusat massa. Jadi kalau letaknya berubah pasti ada pergerakan kan? Kalau ada pergerakan pasti bergerak kan? Kalau bergerak pasti ada kecepatan gitu ya. Ya, Kita Tuhan. tulis seperti ini, delta vektor RPM sama dengan M1 kali delta R1 vektor delta R1 tambah M2 delta vektor R2 sampai dengan, ini salah, ini typo ya. Ini sampai dengan M3, ini bukan M3 ya, MN ini, MN kali delta vektor Rn dibagi dengan total massa M1 tambah M2 sampai tambah Mn. Jadi kalau posisinya berubah, berarti kan ada perubahan delta, berarti ada pergerakan, berarti bendanya atau partikelnya bergerak. Berarti kalau bergerak berarti ada kecepatan gitu kan. Nah, apabila ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi dengan delta T, maka kita peroleh delta vektor RPM per delta T sama dengan, jadi yang dibagi adalah delta R-nya ya, sama dengan M1 kali dengan delta vektor R1 per delta T, tambah M2 kali dengan delta vektor R2 per delta T, tambah sampai dengan ini Mn ya, Mn kali dengan delta vektor Rn per delta T, dibagi dengan total massa. Total massa. Nah, dengan mengingat definisi kecepatan, kita selanjutnya dapat menulis, jadi kecepatan adalah delta L, delta R per delta T gitu kan. Perubahan V itu kan delta R, perubahan jarak, perubahan letak, selama perubahan waktu. Kan gitu. Berapa kecepatan kita dari kampus ke kos gitu kan? Ya, tinggal dibagi nanti berapa jarak yang ditempuh, dibagi berapa lamanya gitu kan. Ini kan rumusnya kecepatan kan, delta R per delta T. Sehingga tadi kan, ini kan berarti tadi delta R, delta T sama dengan vektor V, PM,
Ini juga sama. Ini delta R per delta T sama dengan vektor vektor V1. Gitu kan? Nah, jadi kita bisa tuliskan kecepatan pusat massa yang dituliskan dengan vektor V PM sama dengan M1 kali V1 vektor V1 tambah M2 kali vektor V2 tambah sampai Mn kali vektor Vn dibagi dengan total massa. Atau dengan yang kita kaitkan dengan pertanyaan saya tadi ke Siti, ke Arya, ke Rahmatullah tadi, apa hubungan posisi dengan kecepatan? Jangan 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 nggak tahu ya. Kan udah kita bahas dari awal ya. Dari awal semester itu kan pertemuan satu 2 itu. Yaitu adalah kecepatan adalah turunan dari posisi gitu kan. Percepatan adalah turunan dari posisi. Kalau kita tuliskan di sini, tadi sudah diketahui ini rumus RPM ya. Berarti rumus ingat kecepatan adalah turunan dari posisi. Berarti vektor V, vektor V PM, PM itu pusat massa terhadap T kan, terhadap T sama dengan sambil belajar kalkulus kan kita turunan adalah diferensial, turunan dari posisi D vektor R PM ya, diturunkan terhadap terhadap apa? Riza Kurniansah terhadap apa nih yang bawah? Terhadap ada Riza Kurniansah? Riza Kurniansah ada? Riza Kurniansah Alpa berarti. Terhadap waktu kan? DT. Sama dengan, jadi kecepatan adalah turunan dari posisi kan, letak tadi. Tadi ya sesuai rumus tadi kan berarti sama dengan M1 kali vektor V1 tambah M2 kali vektor V2 tambah dan seterusnya sampai dengan M N kali vektor Vn dibagi dengan total massa M besar atau M1, M2 tambah M3 dan seterusnya ya. Ini rumus kecepatan pusat massa. Nah, nah, tampak dari rumus ya, tampak dari rumus bahwa untuk menghitung kecepatan pusat massa persis sama dengan rumus untuk menghitung posisi pusat massa ya. Yang dilakukan hanya mengganti posisi dengan kecepatan. Selanjutnya, kita bisa ingat bahwa di materi sebelumnya momentum, momentum itu rumusnya adalah M kali V. Di sini ada M kali V, M kali V, M kali V. Sehingga untuk rumus kecepatan pusat massa kita bisa tuliskan adalah vektor P1 atau momentum partikel 1 tambah vektor P2 atau momentum partikel 2 tambah sampai dengan vektor Pn atau momentum partikel ke n dibagi dengan total massa. Inilah rumus, ini juga rumus kecepatan pusat massa. Jadi momentum
sama dengan ini kan sama dengan berarti sigma I sama dengan 1 sampai dengan N ya PI momentum vektor PI momentum partikelnya dibagi dengan total massa atau M besar boleh ya atau sigma M juga boleh sama saja. M besar gini boleh atau segini juga bisa ya. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan N MI juga boleh. Harus bisa baca seperti ini ya. Simbol-simbol notasi seperti ini harus paham ya. Jadi kecepatan pusat massa itu adalah turunan dari posisi pusat massa. Sama dengan materi sebelumnya kan. Posisi letak suatu benda, gerak translasi atau gerak rotasi juga diturunkan akan menjadi kecepatan. Harus hafal ya itu ya. Nah, berikutnya adalah percepatan. Natalino Fajar Pramudia. Natalino Fajar Pramudia. Saya sudah panggil berkali-kali ya. Alfabet ini. Ada Natalino Fajar Pramudia? Apa hubungan antara kecepatan dan percepatan? Turunan pertama dari kecepatan. Oke, turunan dari kecepatan. Kecepatan diturunkan menjadi percepatan. Kita lihat dulu, setelah mendefinisikan posisi pusat massa dan kecepatan pusat massa, terakhir kita akan mendefinisikan percepatan pusat massa. Dari persamaan sebelumnya, kita dapat menulis percepatan adalah apa rumus percepatan secara umum, Hizam? Rumus percepatan secara umum itu dapat Hmm? Tadi sudah dibahas di awal. Di slide ini juga ada ini. delta 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 F dibagi delta T. Oke. Delta V dibagi delta T. Adanya Ya, percepatan apabila adanya perubahan kecepatan selama waktu tertentu gitu kan. Ada percepatan positif, ada negatif gitu kan. Kalau kita bawa motor, kalau kita tarik gasnya maka dia makin kenceng. Berarti kan berubah kan kecepatannya selama periode tertentu. Berarti perubahan kecepatan selama perubahan waktu. Atau kalau kita naik motor kita rem berarti kan minus kecepatannya atau perlambatan gitu. Ada perubahan kecepatan, ada penurunan kecepatan selama periode waktu tertentu. Jadi secara umum rumusnya kan delta V per delta T. Sehingga yang rumus kecepatan di awal tadi di slide sebelumnya, delta vektor delta vektor PM sama dengan M1 kali delta vektor V1 tambah M2 kali delta delta vektor V2 sampai dengan tambah MN kali delta vektor Vn dibagi dengan total massa. Itu adalah kecepatan pusat massa. Kita bagi V-nya, vektor V-nya ruas kiri dan kanan dengan delta T, maka kita peroleh delta vektor VPM pusat massa dibagi dengan delta T sama dengan M1 kalikan dengan delta vektor V1 per delta T tambah M2 kalikan dengan delta vektor V2 per delta T tambah sampai dengan MN kalikan dengan delta vektor Vn per delta T dibagi dengan total massa M1 tambah M2 sampai dengan tambah Mn. Sehingga juga bisa kita rumuskan berarti kecepatan percepatan pusat massa adalah vektor A PM sama dengan
Ingat tadi delta V per delta T adalah percepatan. Sehingga M1 kali vektor A1 tambah M2 kali vektor A2 tambah sampai dengan Mn kali vektor An. Dibagi dengan M total. M1 plus M2 sampai dengan plus Mn. Inilah rumus percepatan pusat massa. Ya, atau kalau kita tuliskan vektor A, vektor A PM pusat massa terhadap T adalah turunan dari kecepatan vektor V PM dibagi dengan diturunkan terhadap waktu. Sama dengan ini kan M1 kali A1, vektor A1 tambah M2 kali vektor A2 tambah sampai dengan Mn kali vektor An dibagi dengan M besar boleh ya. Sigma gitu juga boleh. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan N M I. Nah, gini cara bacanya. Inilah rumus percepatan pusat massa. Yaitu adalah turunan dari kecepatan pusat massa. Jadi kecepatan adalah turunan dari eh, posisi atau letak pusat massa, yaitu D vektor RPM per dt, sedangkan percepatan pusat massa adalah turunan dari kecepatan pusat massa, yaitu D vektor VPM per dt. Nah, kemudian tampak juga bahwa rumus untuk menghitung percepatan pusat massa persis sama dengan rumus untuk menghitung posisi pusat massa. Maupun kecepatan pusat massa. Selanjutnya kita bisa ingat hukum Newton 2, yaitu vektor F sama dengan M kali vektor A. Sehingga tadi rumus tadi ini kan M kali A. M kali A, M kali A ya kan? Berarti itu adalah F. Sehingga vektor A PM atau percepatan pusat massa adalah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N FI. Vektor FI ya. F1, vektor F1 tambah vektor F2 sampai dengan tambah vektor Fn dibagi dengan total massa. Dibagi dengan total massa. Sigma I sama 1 sampai dengan N MI ya. Ini ini juga rumusan percepatan pusat massa. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Nah, berikutnya, misalkan
Misalkan di sumbu X dan Y kita punya M1 di sini gitu ya. M1 di sini ada M dual, di sini ada M3. Maka di sini ada gaya tentunya akan ada interaksi antara tiga partikel ini gitu. Ada interaksi antara dua partikel ini M1, M2, M3, interaksi internal. Entah mungkin gesekan atau mungkin tarik menarik atau yang lainnya. Kita bisa notasikan gaya yang bekerja, gaya internal yang bekerja pada sistem tiga partikel ini ya. Di sini berarti ada F1, 2, di sini ada F21, di sini ada gaya yang bekerja F13, kemudian di sini ada F31. F31. Kemudian di sini ada F32. Di sini ada F23. Jadi ini gaya-gaya internal yang bekerja di antara tiga partikel ini. Partikel M1, M2, M3. Partikel 1 dengan massa M1, partikel 2 dengan massa M2, partikel 3 dengan massa M3. Nah, kalau misalkan ada gaya luar, yang bekerja, pada ketiga partikel ini. Ada di sini ada F3 eksternal. Sorry, F1 ya. Ada gaya eksternal yang bekerja pada M1, F1 eksternal. Di sini ada ga- gaya yang bekerja F2 eksternal. Di sini ada gaya yang bekerja pada partikel 3, ada gaya F3 eksternal. Maka kalau kita mau tuliskan rinci gaya-gaya yang bekerja pada tiap partikel, sigma F1 sama dengan F13 tambah F31 tambah F3 eksternal itu ya. F3 eksternal. Ini vektor ya. Vektor sehingga dia punya arah. Vektor, vektor, vektor. Kemudian total gaya yang bekerja pada
Partikel 2 kita tuliskan sigma F di 2, partikel 2, vektor F2 sama dengan, berarti ada vektor F12 tambah vektor F21 tambah vektor F2 eksternal, gaya luar yang bekerja pada partikel 2. Kemudian sama untuk partikel 3, F3, total gaya yang bekerja pada partikel 3 kita bisa tuliskan vektor F32 tambah vektor F23 tambah F3 eksternal, gaya lari eksternal luar yang bekerja pada partikel 3. Sehingga kalau ini kita jumlahkan, sigma F total, sigma vektor F total sama dengan, ingat ini adalah hukum Newton 3 ya. Di hukum, ingat di hukum Newton 3, di hukum Newton, hukum Newton ingat F aksi sama dengan F reaksi ya. Ingat ya. Ini bunyi hukum Newton 3 kan. F aksi sama dengan F reaksi. Angkanya sama, besarnya sama. Cuman yang membedakan adalah arahnya ya. Jadi F aksi sama dengan minus F reaksi. Secara arah dia berlawanan, sehingga plus minus. Namun secara angka sama, sehingga ini kan bunyi hukum Newton 3 kan. F aksi sama dengan F reaksi, angkanya sama, cuman karena beda arah maka plus minus. Sehingga di sini berarti artinya adalah F13 dengan F31 berarti saling meniadakan ya, kan minus berarti kan. Plus minus. F13 sama F31 plus minus. F12 sama F21 plus minus. Berarti dikurangi. Kemudian F32 dengan F23 plus minus dikurangi. Berarti habis ya, ini habis. Sehingga sehingga kita bisa dapatkan berarti sigma F total sama dengan ini berarti eh, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N F I eksternal, atau sigma F total sama dengan F1 eksternal, vektor F1 eksternal tambah vektor F2 eksternal tambah vektor F3 eksternal. Jadi ini kesimpulannya. Jadi gaya yang bekerja pada pusat massa itu adalah gaya eksternal. Jadi pusat massa itu dipengaruhi oleh pusat massa dipengaruhi oleh gaya eksternal. Dipengaruhi oleh
Gaya eksternal karena gaya internalnya saling meniadakan. Nah, baik, saya kira itu dulu untuk materi sistem partikel dan suatu massa. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak, cukup. Kalau belum ada, kita masih ada waktu sambil saya mengejar materi yang hari ini ya, minggu ini yaitu materi hukum Pascal atau fluida ya. Kita geser dulu karena juga online ya, saya kira agak fleksibel, kita bisa nanti agak molor nggak apa-apa ya. Kita geser zoomnya, saya share yang jam terbaru ya. Silakan nanti bergabung kembali.